Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Sumut Terkini Eva Rida TV bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa Kapolri Jenderal Idam Aziz telah mencabut maklumat larangan kerumunan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana Polda Sumatera Utara menyikapi hal tersebut? Untuk itu kita telah terhubung dengan Kasubdit Penmas Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak, bagaimana pihak Polda Sumatera Utara menanggapi terkait pencabutan maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, Pak? Ya, jadi kita sekarang ini kan memasuki fase new normal. Oleh karena itu, maklumat itu kita cabut. Dalam hal memasuki fase new normal, bukan berarti seluruh aktivitas, kegiatan itu sebebas-bebasnya. Maksudnya new normal, kita memasuki kehidupan yang baru dengan tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Maksudnya kita membuat tradisi baru, kehidupan baru dalam bersosialisasi. Misalnya, kalau selama ini kita bertemu dengan teman, kita berjabat tangan, dengan new baru ini kita tidak usah berjabat tangan, tapi cukup dengan membuat salam begini kan. Dulu kita kemana-mana tidak memakai masker. Hari ini new normal, kita memakai masker. Jadi semua kegiatan itu boleh berjalan asalkan memenuhi kriteria protokol kesehatan dengan tetap menjaga social distancing, pembatasan begitu. Baik. Lalu Pak, bagaimana pengamanan yang dilakukan di lokasi objek wisata berkaitan dengan maklumat Kapolri tersebut, Pak? Jadi kita ini kan mensosialisasikan new normal ini. Semua jajaran kita sudah himbau untuk melakukan sosialisasi pola hidup baru new normal ini. Jadi untuk tempat-tempat yang misalnya tempat wisata, kita sudah memanggil para pengusahanya agar tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dengan kehidupan new normal ini bukan berarti sebebas-bebasnya seperti sedia kala dulu, tetapi adalah pola kehidupan yang baru, tradisi hidup yang baru begitu. Baik, lalu Pak, bagaimana dengan pengamanan di pusat perbelanjaan seperti di mal ataupun pasar tradisional, Pak? Apakah masih menerapkan physical maupun social distancing, Pak? Iya, physical distancing ini tetap kita terapkan. Jadi ini kadang masyarakatnya yang khususnya masyarakat Sumatera Utara ini yang kurang mendengarkan himbauan-himbauan kita. Tetapi masalah pengamanan tentu kan ada tim gugus. Tim gugus ini yang bekerja. Begitu ya. Jadi selama ini memang kalau khususnya di Medan, tim gugus ini sudah bekerja ke pasar-pasar tradisional. Kemudian tim ini juga sudah mengundang pengusaha-pengusaha pajak, pengusaha pelajar-pelajar, itu sudah kita kumpulkan. Jadi tidak sebebas-bebasnya. Misalnya kapasitas pelajar itu ada 3.000, tentu yang sudah kita rekomendasikan untuk bisa menerima masyarakat itu hanya 1.000 misalnya. Itu sudah kita laksanakan. Baik Pak, lalu bagaimana dengan tempat-tempat ibadah seperti masjid maupun gereja? Apakah nantinya pihak kepolisian juga tetap akan turun ke lokasi, Pak? Ya, jadi untuk tempat-tempat ibadah sebetulnya tetap bisa melaksanakan kegiatannya asal mengikuti protokol kesehatan. Misalnya tempat-tempat ibadah itu sebelum acara dimulai itu harus disemprot gitu. Kemudian di depan rumah-rumah ibadah dibuat cuci tangan, kemudian tetap mengatur jarak. Jadi misalnya yang tadinya kapasitas gerejanya, misalnya atau masjidnya itu ada 1.000, kita hanya perbolehkan sepertiga begitu kira-kira.
Baik Pak, selanjutnya di masing-masing zona wilayah seperti zona hijau, kuning maupun zona merah di Sumatera Utara, seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan? Apakah tiap zona yang berbeda warna tersebut pengawasannya juga berbeda Pak? Jadi setiap zona ini memang sudah ditentukan oleh tim. Tentu di zona merah kita lebih giat lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang humanis sifatnya ya. Ini kan sanksinya belum jelas. Tapi kami hanya melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan termasuk kepada pihak-pihak pengelola tempat-tempat keramaian begitu. Itu berjalan tentu ya, makin banyak personil dan makin banyak lokasi-lokasi yang kita awasi, tentu personilnya lebih banyak begitu. Baik, Pak terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita mungkin melalui Evarina TV, Bapak bisa sampaikan saran maupun himbauan kepada masyarakat di Sumatera Utara Pak. Ya, harapan kami supaya masyarakat ini tetap memenuhi protokol kesehatan. Bahwa virus ini tidak akan selesai. Ingat ya, obatnya belum ditemukan. Oleh karena itu himbauan kami kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan menjadi korban. Ikuti protokol, ikuti imbauan-imbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun gugus tugas COVID di daerah masing-masing. Sehingga kita cepat atau lambat bisa terhindar dari virus ini. Virus ini tetap ada. Sepanjang kita hidup di dunia ini itu akan ada. Mari kita belajar hidup di tengah-tengah pandemi COVID. Begitu. Baik, Pak Nainggolan, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Evarina TV. Tetap semangat Pak dan selamat kembali beraktivitas Pak. Ya, terima kasih. Salam kesehatan. Baik. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Tetap saksikan Evarina TV. Saya Maria Hutasoy. Terima kasih. Sampai jumpa.